Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kun Hendrawan selaku dosen perilaku organisasi. Perkenalkan, saya Nenti Eristina Devi dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, kelompok M1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang emosi dan suasana hati. Di slide yang pertama ini ada afeksi, emosi, dan suasana hati. Dan untuk pengertiannya, afeksi adalah sebuah bentuk dari rasa akan kasih sayang yang kemudian akan lebih dikenal sebagai sebuah status kejiwaan yang akan disebabkan dengan adanya pengaruh yang berasal dari luar diri seorang manusia. Jadi afeksi ini beragam perasaan yang dialami oleh setiap individu dalam bentuk emosi dan suasana hati. Emosi ini adalah perasaan yang kuat terhadap sesuatu atau seseorang. Biasanya emosi ini disebabkan oleh kejadian yang lebih spesifik dan durasinya sangat cepat, bersifat spesifik dan banyak. Contohnya seperti kemarahan, takut, sedih, jijik, terkejut, dan bahagia. Biasanya disertai dengan ekspresi wajah yang jelas dan bersifat berorientasi terhadap tindakan. Untuk suasana hati atau mood adalah suatu bentuk keadaan emosional. Dan penyebabnya ini umum, kadang tidak jelas, durasinya lama, bisa berhari-hari atau berjam-jam. Lebih umum dan dua dimensi utama, yaitu afek positif dan ada afek negatif, yang terdiri dari berbagai emosi spesifik, dan biasanya tidak indikasikan oleh ekspresi yang jelas, dan bersifat kognitif. Sumber emosi dan suasana hati. Ini terdiri ada 7, ada kepribadian, waktu dalam hari, aktivitas sosial, stres, tidur, olahraga, dan jenis kelamin. Untuk kepribadian ini adalah orang yang intens secara afektif mengalami emosi positif maupun negatif secara mendalam. Saat mereka sedih, mereka benar-benar sedih, dan saat mereka bahagia, mereka benar-benar bahagia. Yang kedua, waktu dalam hari. Ini tingkat afeksi positif cenderung mencapai puncak pada akhir dan kemudian bertahan pada level tersebut sampai awal malam. Mulai sekitar 12 jam sudah bangun, afeksi positif mulai jatuh sampai tengah malam, dan kemudian untuk yang tetap terjaga, penurunan itu meningkat sampai suasana hati positif naik lagi sesudah terbitnya matahari. Yang ketiga, ada aktivitas sosial. Riset menyatakan aktivitas sosial yang bersifat fisik, informal, atau kuliner itu lebih kuat asosiasinya dengan kenaikan suasana hati positif dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang formal atau tidak efektif. Dan untuk yang keempat ada stres. Stres ini merupakan peristiwa harian yang memberi tekanan di tempat kerja secara negatif yang memengaruhi suasana hati, dan menumpuknya level stres dapat memperburuk suasana hati kita dan kita lebih mengalami emosi-emosi yang negatif. Lalu ada yang kelima, tidur. Tidur ini contohnya ada angkatan kerja Amerika Serikat mayoritas dapat tidur kurang dari 6 juta per malam. Kualitas tidur mempengaruhi suasana hati dan keletihannya yang meningkat menempatkan pekerja pada risiko kesehatan yakni penyakit, luka, dan depresi. Lalu yang kelima ada olahraga. Riset menunjukkan bahwa olahraga meningkatkan suasana hati positif orang. Efeknya paling besar dirasakan oleh mereka yang depresi. Jadi latihan fisik ini mungkin membantu menempatkan suasana hati yang lebih baik, tetapi jangan mengharapkan keajaiban. Yang ketujuh ada jenis kelamin. Biasanya wanita ini lebih ekspresif secara emosional daripada pria. Mereka mengalami emosi lebih intens, dan mereka lebih cenderung berada pada emosi tertentu lebih lama daripada pria, dan mereka lebih sering menampilkan emosi yang baik, emosi positif maupun negatif, kecuali amarah. Next, untuk slide yang kelima, ada emosi pekerja. Sebuah situasi di mana seseorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan selama transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Lalu ada kecerdasan emosional, yaitu kemampuan seseorang untuk menilai emosi dari diri orang lain. Next ada
aplikasi organisasi terhadap emosi dan suasana hati. Ini terdiri dari seleksi, pengambilan keputusan, kreativitas, motivasi, kepemimpinan, konflik antarpersonal, negosiasi, layanan pelanggan, sikap kerja, perilaku menyimpang di tempat kerja, dan manajer memengaruhi suasana hati. Untuk yang pertama ini ada seleksi. Seleksi ini sebagai ukuran rekrutmen dan pengambilan keputusan, mereduksi ketakutan, kesedihan, kegelisahan, frustasi, iri, dan emosi. Yang ketiga ada kreativitas, yaitu kondisi suasana hati yang baik, lebih kreatif. Dan motivasi, yaitu individu termotivasi setingkat lebih maju untuk mencapai cita-cita. Yang kelima ada kepemimpinan, yaitu kemampuan memimpin syarat dasar yang dicari organisasi. Yang keenam, konflik antarpersonal, yaitu konflik antar karyawan akan nampak emosi mereka. Lalu yang ketujuh ada negosiasi, yaitu negosiator pandai berperilaku. Dan yang kedelapan ada layanan pelanggan, yaitu keadaan emosional akan berpengaruh pada mutu layanan. Dan yang kesembilan ada sikap kerja. Sikap kerja ini seperti karyawan tidak harus membawa pekerjaan kantor ke rumah, dan rumah hanya untuk keluarga saja. Seperti itu. Untuk yang ke-10 ada perilaku menyimpang di tempat kerja. Ini contoh yang nggak baik ya teman-teman, seperti perilaku negatif atau positif dapat mempengaruhi waktu kerja. Yang ke-11 ada manajer mempengaruhi suasana hati. Ini contohnya seperti karyawan mendapatkan bonus, penghargaan atau apresiasi, senyuman, dan masih banyak lagi. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.